Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang di We Talk Real Estate, talk show yang akan membahas dunia properti persembahan dari LME Penthouses and Residences, a new development by Alam Sutra. Saya Meka Syifa, kembali lagi hadir di We Talk Real Estate kali ini karena kita kehadiran tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Kendrick Mas Brata, selaku Agent Relations Senior Manager LME by Alam Sutra. Hai Pak Ken. Halo Meka, Apa kabar? ketemu lagi nih. Ketemu lagi. Ini sudah masuk Desember ya ternyata Iya, ya. nggak kerasa ya? Nggak terasa banget. Iya, Kayaknya 2020 tuh baru start di bulan Januari, terus Maret, habis iya, Maret ke freeze, langsung iya, Desember. iya. Nggak, Nggak berasa Corona udah mau setahun. iya, Mau ulang tahun sih Corona. iya. Gimana ya, kayak nggak berasa aja gitu. Kayak 2020 tuh, nggak, saya personally merasa 2020 tuh kayak ya udah gitu. Kayak Nggak produktif sama nggak sekali ya? produktif yang kayak tahun-tahun sebelumnya nggak Iya. sih gitu. Pak, kan juga gitu nggak sih? Ya, tetap sibuk sih. Tetap sibuk ya? Tetap sibuk sih sama sih. Karena juga kita baru launch new project kan, dan terus terang sih ya kayak nggak ada bedanya juga sih. Karena sampai sekarang ini setahun ini belum sempet cuti juga nih karena launch new project Oh gitu. gitu Sebenarnya ya, sih tetap tetap sibuk sibuk sih. ya, Iya, tetap produktif ya. Mungkin iya, kalau ada sebagian yang seperti Pak Ken nih, nanti kita akan kulas karena hari ini kita ini mau ngebahas apa? Karena Pak Ken ini kan sebagai yang profesional, yang terjun di industri properti juga, it's been long time lah ya, iya. udah 10 tahun ya Pak Ken ya kalau nggak salah ya, Mau lah, mau mau 10 10 tahun. tahun. Nah berarti kan beliau ini bisa dibilang juga apa ya, orang yang dengan fokus di karir sekarang ini, nah apakah juga fokus memiliki aset gitu pertanyaannya. Karena Oke. saya sendiri sebagai anak muda gitu Hmm. ya, memiliki aset tuh harus mulai dari umur berapa nih? Makanya saya pengen tanya nih Pak Ken yang sudah melalang buana di dunia properti, ada Hmm. advice nggak nih buat kita-kita kalangan muda nih untuk Iya, bisa mendapatkan aset, sorry. iya. Nah ini by the way saya mau memberitahukan juga ke Pak Ken, ini sekarang kita lagi live di berbagai platform, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Instagram juga, pokoknya kita ada di berbagai platform. Kalau seandainya mungkin Bapak Ibu yang baru tune in juga nih di We Talk Real Estate, selamat datang. Nanti kalau seandainya di tengah-tengah diskusi ada pertanyaan atau mungkin pengen jump in juga, silahkan, kita persilahkan melalui ada comment section yang ada di bawah atau di Q&A box gitu. Nah, ini juga seperti kata Pak Ken kan lagi sedang pegang project LV nih. Nah, nanti kita juga akan bahas kupas tuntas Boleh. juga nih tentang LV Penthouses and Yes. Residences. Kita kembali ke basic tadi pertanyaan saya nih. Kan selama pandemi berarti ada perubahan mindset juga ya, Pak Ken ya? Ada pastinya. Apa tuh berubah? Kalau versi saya, mindsetnya berubahnya adalah saya pasti jauh lebih aware dengan kesehatan. Kalau Pak Ken gimana? Itu tentu sih salah satunya. Tadinya dulu yang saya paling malas tuh minum vitamin kan ya. Ya, sekarang mau nggak mau Harus ya? setiap hari pasti minum vitamin, dan vitaminnya nggak cuma satu macam, jadi lebih banyak lagi ya. Itu sih salah satunya. Kedua juga tentunya kan kebiasaan dari apa ya, cara bekerja dan juga aktivitas-aktivitas yang biasa dulu dilakukan, yang dulu bisa dilakukan tatap muka lebih sering atau apa seperti itu, sekarang berubah semua menjadi kayak Zoom, Virtual ya? virtual. Meskipun pelan-pelan ini event-event offline juga udah mulai ada lagi, Iya. tapi ya tetap dibatasi dulu. Yang bisa crowded banget, bisa yang sampai rame banget pesertanya atau eventnya, itu sekarang eventnya jadi yang social distancing segala macam. Betul. Jadi beda sih pasti ya. Mungkin juga kalau dari saya pribadi, I feel more blessed juga nggak sih? Iya. Karena kita harus lebih banyak bersyukur gitu Iya. kan. Dengan kondisi kita sekarang, masih banyak orang yang terdampak gitu ya. Iya. Banyak sektor juga yang terdampak. Tapi personally buat saya, pandemi ini merubah mindset saya dengan cara seperti ini sih. Saya berpikir seperti ini memang kita harus banyak bersyukur tentang apa yang sudah kita dapat gitu kan. Benar. Kan Ibaratnya sibuk, lebih baik sibuk daripada banyak juga teman-teman yang masa pandemi ini malah nggak sibuk sama sekali karena kena pengurangan terdampak gitu ya. pegawai segala macam. Pasti Iya. akan berdampak. Mungkin juga para pebisnis dan lain Iya. sebagainya juga Pasti, ada masalah pasti, juga kan. semua pasti sih. Kebanyakan ya 90% lebih ya. Tapi anyway, dengan seperti itu kita jadi memiliki pola pikir baru kan. Benar. Jadi we have to think out of the box Iya, gitu kan. benar Gimana sekali. untuk stay produktif, Iya. gimana untuk patternnya pandemi ini kan udah kelihatan nih ya. Gimana kita harus survive dan lain-lain udah kebayang gitu. Iya.
Nah, ini kalau sekarang menurut Pak Ken sendiri, during pandemic ini sendiri kita harus prioritasin apa nih? Karena kan jujur aja anak muda sekarang ini masih agak a little bit lost gitu kan. Pengen punya apa namanya, kayak pengen punya aset gitu, apalagi aset kayak properti. Tapi masih mikirnya apakah itu harus jadi prioritas ya? Sebenarnya jadi prioritas atau enggak itu ya balik lagi tergantung kemampuan masing-masing juga kan ya. Ibaratnya namanya properti pun juga orang, mungkin sebagian besar orang mikir properti itu sesuatu hal yang besar banget, yang mahal banget, yang kalau khususnya kalangan milenial atau anak-anak mudanya sekarang mikir kayak nanti dulu deh, itu mahal banget, itu nanti aja belinya. Tapi sebenarnya properti itu ya beragam harganya gitu loh. Dari bisa disesuaikan dengan kemampuan gitu. Dan kapan itu, apa itu saat yang tepat, ya kapanpun itu tepat selama dia memiliki kemampuan untuk beli properti gitu. Dan tidak perlu membayar cash, karena sekarang kan juga ada yang namanya KPR, KPA, segala macam itu bisa disesuaikan aja, payment bisa sampai di stretch sampai 15-20 tahun gitu. Jadi lebih baik ibaratnya nabungnya ya benar-benar nabung di properti nih. Iya sih, gitu. benar-benar. Mungkin kalau dari sisi kalangan anak muda gitu ya, mungkin kayak punya properti itu kayak emang harus banget ya punya properti ya, karena pengennya tuh nabung buat experience kan, kayak masih Traveling segala macam maunya ya. iya belum mikir kayak apakah memang harus nih kita apa namanya memilih investasi di properti gitu. Berarti kan menurut Pak Ken memiliki aset di usia muda itu penting banget ya sebenarnya ya? Ya penting. Salah satunya itu cukup penting juga memiliki aset di usia muda. Seperti yang saya bilang, gitu, mungkin cerita diri sendiri deh. Pak Ken kan sekarang juga udah beberapa punya aset gitu kan. Itu kan dari zaman sebelumnya. Kenapa waktu itu mengambil keputusan itu? Oke, karena properti itu kan ya kebutuhan dasar setiap orang ya gitu. Ya sih, memang bisa dibilang seperti kata Pak Ken gitu ya. Penting sih, kalau kita mau menunda 5 tahun, 10 tahun lagi, itu harga udah nggak sama gitu ya. Mungkin orang sebagian mikir, aduh, gue cicil segini panjang, tapi bayarin bunga segini nih. Nah, sama aja nanti kalau dia baru beli 10 tahun kemudian juga harga properti pasti udah udah berbeda jauh gitu. Jadi, membayar bunga untuk beli properti menurut saya itu adalah hal yang logis sekali dan itu hal yang memang cukup oke gitu daripada membayar bunga untuk beli cicilan elektronik atau apa segala macam gitu. Mungkin expensesnya dipakainya untuk yang bukan untuk aset ya. Benar. Kayak hal-hal tersier gitu yang memang bukan jadi prioritas nih. Mungkin teman-teman yang masih muda juga mikir apakah benar nih ya harus beli properti sekarang dibanding pikirin aja kalau seandainya kayak saya juga mikir kalau seandainya saya ngeluarin uang spending gitu ya. Especially buat hal-hal yang tersier seneng, tapi habis itu hilang gitu aja kan, nggak ada wujudnya. Kalau sedangkan properti sendiri kita udah spending, tapi ini untuk investasi jangka panjang, kelihatan juga wujudnya. Tapi mungkin yang paling mendasarnya lagi mungkin pilihan propertinya itu ya disesuaikan dengan kemampuannya lagi aja yang penting. Jangan terlalu memaksakan gitu. Jadi cicilannya pun juga sesuai pas dengan penghasilan gitu. Tapi kapan? Ya sesegera mungkin gitu. Harus secepat mungkin gitu ya. Mumpung kita masih muda, jangan sampai nanti kita 10 tahun lagi atau yang lainnya itu kita udah ketinggalan nih. Harganya mungkin dulu per meternya cuma 20 juta, ntar 10 tahun lagi udah jadi 40 juta. Wah, itu bisa stres kayaknya, aduh nyesel gitu kan. Makanya harusnya sekarang nih ya. Kasarnya mungkin kalau cicil properti itu mungkin kalau sedikit ngencengin tali pinggang ya, jadi nggak bisa ini, nggak bisa itu, tapi kedepannya itu ya punya aset. Betul. Itulah tadi kenapa investasi properti itu bisa dibilang investasi jangka panjang. Itu nggak bisa dilihat untuk yang jangka pendek gitu ya, 5 tahun atau 10 tahun, harus nanti 10 tahun ke atas gitu. Bayangin kalau seandainya kita belinya sekarang nih kayak saya nih ya di umur 20-an gitu ya, berarti 10 tahun, 15 tahun lagi saya umur segitu, saya udah bisa harvest begitu banyak keuntungan gitu kan. Benar, dari harganya sendiri kan. Tapi mungkin balik lagi mungkin kalau misalkan mikir, aduh tapi properti sekarang harga lagi susah naik segala macam, ya jangan dipikirin nilai itunya juga, tapi dipikirin untuk ya ini kan kebutuhan dasar juga nih. Setiap orang pasti mau punya rumah juga kan, supaya
nggak nyewa rumah lagi atau apa, karena ini kebutuhan yang memang dasar lah. Iya, iya, setuju, setuju. Iya, Jadi memang kalau properti itu kelebihannya juga bisa dihuni sendiri ya. benar. Kalau mungkin investasi yang lain just paper gitu Iya, kan, nggak bisa benar. diapa-apain. Tapi kalau Benar. ini kita bisa pakai gitu. Ya, Ini juga mungkin Bapak Ibu yang baru tune in atau mungkin teman-teman yang sedang watching kita juga nih di We Talk Real Estate yang mungkin seumuran saya, umur late 20s gitu iya, kan, yang sekarang lagi ya ini harus deh mulai memiliki aset iya. nih. Salah satunya adalah properti, karena kalau seandainya kita belinya sekarang itu kita harvestnya bisa segera mungkin. Kalau kita belinya nanti harganya sudah terlalu mahal, Iya, kita udah nggak bisa dapat segitu banyak keuntungan yang sudah kita prediksikan gitu lah, benar, bisa loss benar, gitu, benar, sayang benar banget. sekali. Nah, ini kita membahas tentang project yang sedang dipegang Pak Ken nih. Soalnya ini saya yakin juga pastinya kalau investasi properti itu kan harus yang pasti-pasti juga Iya, nih ya. Nah, ini makanya Pak Ken ini memegang project LOB Penthouses and Residences, development terbarunya Alam Sutra. Ini juga kalau cerita di sebelum ini ya, cerita tadi sebelum kita mulai acara, kata Pak Ken ini adalah investasi terus yang pasti-pasti nih. Nah, makanya saya mau tanya investasi yang pasti-pasti ini gimana? Nah, apa itu LB Penthouses and Residences nih Pak Ken? iya. LV Penthouses and Residences itu apartemen hunian meet up yang terletak di Alam Sutra, di downtownnya Alam Sutra. Proyek terbesarnya Alam Sutra selama 26-27 tahun Alam Sutra ada. Dan seperti yang tadi Meka bilang, yang pasti-pasti, pasti apanya aja, yang pasti developernya udah pasti, Alam Sutra, reputasinya baik sekali, dan juga berpengalaman sekian lama. Lalu lokasinya sendiri di downtownnya Alam Sutra, ada direct akses ke tolnya cuma 2 menit dari LV, dan juga nanti ada future toll aksesnya lagi yang menghubungkan sampai ke bandara. Lalu selain itu dari fitur-fiturnya sendiri juga, fasilitas-fasilitas yang ada di apartemennya, dan juga tentunya dari segi harga juga yang pasti-pasti semuanya. Jadi mungkin kalau tadi Mbak Meka bilang apa aja yang pasti-pasti itu semuanya. Nah, kita kulik satu-satu nih ya. Boleh, Kita kulik satu-satu. Jadi LV itu adalah premium apartment gitu ya. benar. Oh, jadi ini memang secara konsep itu yang mengusung eksklusivitas kan, bisa Iya, dibilang seperti itu. Nah, iya. kenapa sih eksklusif gitu bisa dibilang LV itu? Eksklusifnya karena dia beda dengan apartemen lain. Satu mungkin dari segi size-nya aja sendiri. Size-nya ini dia beda kalau misal apartemen lain mungkin startnya dari unit-unit studio, unit-unit kecil. Kalau kita ini startnya dari unit-unit yang memang livable, 80 meter, startnya 87 sampai dengan ada yang 150 meter, bahkan ada yang lebih lagi, lebih besar lagi kalau mau combine unit. Jadi kenapa dibilang eksklusif? Ya ini, jadi tetangga kita, neighbor semua itu unitnya yang unit-unit cukup besar semua. Itu salah satunya. Kedua, per lantai itu cuma ada 8 sampai 10 unit aja. Jadi memang limited limited dan juga seperti yang tadi Mbak Meka bilang eksklusif, dan juga tentunya fasilitas-fasilitas bintang 5 yang kita punya sih. Nah, itu nanti kita bahas juga nih masalah fasilitas. Tapi anyway, saya masih saya penasaran sih sebenarnya kan. Kenapa ini kan Alam Sutra ini di saat pandemi ini melahirkan LV gitu. Ceritanya tuh gimana sih? Memenuhi kebutuhan juga sih sebenarnya. Di antaranya mungkin di LV sendiri ini banyak sekali fasilitas-fasilitasnya ini dari ruangan terbuka semua ya. Karena sekarang masalah pandemi ini kan juga orang jadi berasa nggak sih mereka kayak tadinya mungkin orang suka ke mall-mall yang tertutup, sekarang lebih suka cari tempat hiburan yang Outdoor. outdoor. Jadi, nah di LV sendiri ini semua fasilitas kita semuanya mostly itu outdoor semua, 80-90% outdoor gitu. Bahkan kita punya hutan kota persis di sebelahnya LV, nempel dengan LV itu seluas LV-nya juga 4 hektar. Jadi satu itu mungkin memenuhi kebutuhan, dan juga yang tadi balik lagi mengenai space lagi. Kalau zaman dulu mungkin orang nggak masalah tinggal di tempat yang sempit-sempit gitu ya. Kalau sekarang butuh ruangan lebih besar lagi karena juga yang namanya sekarang work from home segala macam. Jadi orang-orang itu banyak yang lebih stay, satu keluarga itu stay di rumah gitu, kerja dari rumah, jadi otomatis kan butuh space yang lebih besar ya. Dan LV ini hadir dengan apartemen dengan size-size yang livable dan cocok untuk itu gitu. Jadi mungkin kalau ditanya memenuhi kebutuhan seiring dengan adanya pandemi ini, iya LV itu iya seperti itu. Ya, ini kalau seandainya kita ngomongin properti kan pasti yang ditanya lokasi dan konektivitas. Benar.
lokasi gitu ya. Iya, benar. Nah, ini lokasi dan rencana aktivitasnya LV gimana nih Pak Ken? Seperti yang tadi saya juga udah jelasin, kita akses tol langsung dari Jakarta di koridor barat itu dari Puri Indah itu cuma satu exit tol aja, langsung nyampe di Alam Sutera. Kembangan, dari Kembangan, dari sana juga cuma 2 menit aja nyampe ke LV. Gitu. Jadi mungkin kayak saya punya cerita sedikit, waktu kemarin saya baru balik dari Bandung, saya tinggal kebetulan di Alam Sutera. Jadi cuma dari Alam Sutera, masuk ke jalan tol, benar-benar tol ke tol tuh udah nyampe lagi ke Bandung. Jadi benar konektivitasnya baik sekali dan juga nanti ada feature tol akses yang menghubungkan ke bandara. Itu nanti di Alam Sutera sendiri juga saya rasa itu akan menjadi satu momen lagi untuk Alam Sutera, khususnya untuk kawasan Alam Sutera ya, untuk mengalami price correction atau peningkatan harga yang lebih baik. Nah, itu makanya tadi kayak seperti yang diomongin di awal gitu ya. Nah, sekarang ini kan anak-anak muda ini berarti harus lihat timing yang tepat juga. Nah, berarti kalau ngelihat ini, LV ini dengan lokasi yang begini, apalagi dengan seperti kata Pak Ken, ntar ada upcoming tol yang baru, gitu kan, yang menuju ke bandara, bandara. Hubungin terus sampai ke Balaraja itu. Wow, itu berarti kalau dari Alam Sutera ke bandara berapa menit tuh? Mungkin 15 menit. 15 menit aja, 20 menit lah maksimal. Itu makanya ini kan sekarang belum dibuka nih ya? Belum. Jadi makanya harusnya anak-anak muda harusnya milihnya sekarang. Milihnya sekarang, karena begitu itu tolnya jadi, ya harga sekitaran sini udah pasti naik lagi. Pastilah. Price correction-nya naik lagi pasti harganya. Gitu, itu adalah golden moment kedua Alam Sutera. Dulu kan golden moment pertamanya pada saat ada pintu akses tol tuh Alam Sutera. Langsung booming banget kan naik kan di Alam Sutera ini. Nah, nanti golden moment keduanya adalah begitu akses tol yang ke bandara itu terhubung langsung sampai ke Balaraja, itu akan menjadi golden moment kedua. Dan itu dalam waktu nggak lama lagi. Mereka mungkin kita bisa cek juga, bisa lihat juga, itu tolnya itu sudah hampir rampung sih. Dan juga yang menghubungkan dari bandara sampai Alam Suteranya ya. Jadi harusnya sih pada saat nanti LV jadi, akses tol itu juga sudah ada harusnya. Benar nih. Jadi mungkin Bapak Ibu nih, yang teman-teman semuanya yang tune in di We Talk Real Estate, saya rasa kayaknya kalau memang melihat golden moment yang tadi di-mention Pak Ken gitu ya, kayaknya ini waktu kita nggak banyak nih. Karena bentar lagi dibuka gitu kan tolnya. Saya bayangin kalau nanti udah pasti dibuka, udah pasti harga naik, udah pasti nyesel kalau nanti belinya entar. Biasa gitu. Semua kebanyakan begitu sih, kenapa dulu nggak beli? Ya, tapi ya sekarang balik lagi. Kenapa dulu nggak beli ya? Udah, jangan disesali, beli sekarang. Iya, makanya kalau kemarin sudah lewat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Waktu yang tepat berarti sekarang. Iya, gitu. Karena properti biar gimana pun juga semakin bertambah waktunya, otomatis propertinya juga pasti harusnya naik terus. Karena land kan nggak bertambah ya, kecuali mungkin suatu saat nanti di bulan manusia udah bisa tinggal, pada pindah ke bulan. Pindah ke bulan, jadi bulannya penuh dong Pak. Ini by the way, kalau kita ngebahas lagi tentang LV tadi, secara konsep tadi saya sempat dengar ya dari Pak Ken gitu kan. Ini kita mau LV sendiri mau mengangkat sebuah konsep yang baru gitu ya, konsep yang mengharmoniskan antara lingkungan terbuka gitu, lingkungan hijau dengan modern. Karena kan kalau biasanya orang tinggal di apartemen tuh ya udah tembok ketemu tembok gitu kan. Nah, tapi di LV ini berbeda ya berarti ya. Konsepnya berarti seperti apa? Ya, apalagi mungkin kalau tadi Mbak Meka bilang kan apartemen yang ada di pusat Jakarta itu biasanya tembok ketemu tembok, benar-benar mana-mana semua gedung-gedung semua. Gedung-gedung aja pokoknya kayak gitu kan. Kalau di sini sendiri memang menggabungkan antara modern dengan hijau sih, dengan forest. Maka dari itu kan ini di kawasan 19 hektar ini, itu LV di dalamnya 4 hektar dan bersebelahan langsung dengan Forest Park seluas 4 hektar juga gitu. Dan juga di depannya yang sekarang udah ada Eucalyptus Park. Jadi memang tinggal di apartemen, hunian vertikal ya, tetapi view-nya itu benar-benar view-nya ke hutan kota dan juga ke Eucalyptus Park itu. Gitu. Jadi ini sesuatu yang kalau saya bilang mungkin satu dari sedikit aja sih apartemen di sekitaran Jabodetabek ini yang ada ya seperti itu. Iya, setuju memang. Selebihnya kebanyakan apartemen itu ya tembok ketemu tembok. Iya, susah banget gimana kalau seandainya kita bisa tinggal dengan view yang luar biasa. Benar. Gitu. Susah itu mencari. Harus liburan dulu, harus ke resort dulu. Ya. Makanya ini kita harus liburan dulu ke resort. Harus baru piknik kita, dulu ya. Harus piknik dulu jauh di sana gitu untuk mendapatkan sebuah view, sebuah ambience untuk bisa kita relief stress gitu. Tapi kalau di LV sendiri ya seperti kayak tinggal di resort. Nah itu
Udah Short kayak living dengan experience. apalagi seperti yang kata Pak Ken kan mau ada Forest Park tadi ya. Itu Forest Park bersebelahan langsung dengan LV. Itu buka curtain aja udah kayak lihat wah udah cuma tak tiap hari gitu. Iya, benar. Nah, ini tambah lagi semua segudang fasilitasnya yang ada juga kan. Nah, ini penasaran nih, fasilitasnya itu berarti LV ada apa aja Pak Ken? Pasti Kita banyak banget sih sebenarnya, ada 40 fasilitas lebih. Tapi mungkin saya nggak akan sebutin satu persatu. Yang pasti fasilitas itu terletak ada yang di ground, ada yang di middle of tower, sama ada yang di top, di paling atasnya gitu loh fasilitas. Plus ada lagi fasilitas yang di luarnya LV, yang bersebelahan langsung dengan LV. Itu kalau dari sisi lokasi atau peletakan dari fasilitasnya ya. Secara fungsi sendiri lengkap banget, ada yang untuk keluarga, ada yang untuk anak-anaknya, ada yang untuk bekerja, sampai dengan untuk hewan peliharaan juga ada fasilitas. Jadi lengkap sekali sih fasilitas gitu. Untuk olahraga pastinya tentu ya. Olahraga yang kering sama basah, ada semua. Mau indoor gym, outdoor gym, ada jogging track, ada kolam renang pun kita punya 3. 4 sebenarnya kolam renang, plus ada lagi juga kolam renang untuk anak-anak ya. Jadi banyak banget sih fasilitasnya. Karena kalau buat saya nih ya yang suka running gitu ya pagi-pagi, berarti kan nggak cuma fasilitas yang di situ dong. Keluar aja langsung Forest Park bisa nikmatin keluar biasaan forest taman yang ada di sebelah LV itu kan. Bisa keliling juga. Dan memang lokasi LV ini saya tahu ada di loop-nya CBD kan, CBD-nya itu kan kawasan 19 hektar itu. Banyak banget kan yang lari di kawasan itu juga. Apalagi Sabtu Minggu, Car Free Day. Benar. Wow, itu udah bisa jadi salah satu solusi juga nih. Benar. Jadi kayaknya kalau buat orang-orang yang sport enthusiast nih mungkin juga nih yang udah tune in gitu ya. Kadang olahraga itu kan bisa dibilang relief stress gitu ya. Jadi resort living-nya itu nggak cuman kita bisa dapat view, dapat facility, tapi bisa kita juga punya tempat buat relief stress tadi gitu kan. Tinggal turun apartemen aja langsung. Nggak perlu yang, soalnya banyak banget nih. Biasanya yang lari pagi di sekitaran pas Car Free Day segala ya, bukan orang-orang Alam Sutera dari luar, dari Jakarta, dari mana ke Alam Sutera untuk nikmatin Car Free Day itu ya, jogging segala macam. Karena Alam Sutera kan terkenal memang best town untuk jogging sama best town untuk cycling. Nah kalau tinggal di LV tinggal turun aja. Wow, nah benar sih. Ini juga secara ngomongin unit nih Pak Ken. Ini berarti yang ditawarkan unitnya apa aja? Kita punya 2 bedroom dan 3 bedroom. Tapi kalau butuh lebih besar lagi kita bisa combine unit. Ada combine unit juga ya. Nah, ini berarti ada berapa tower yang sedang ditawarkan? Kita sedang menawarkan 2 tower, 1 tower yang standar ya. Dan seperti pada umumnya, 1 lagi tower yang pet friendly tower, di mana pemiliknya nanti itu bisa bawa hewan peliharaan. Jadi nggak perlu ngumpet-ngumpet lagi. Nggak perlu ngumpet-ngumpet lagi, benar. Karena biasanya kan PR banget kalau seandainya kita punya hewan peliharaan diumpetin masuk tas gitu kan. Kalau barking harusnya diem-diem bener. gitu. Kalau sekarang udah, kalau yang pet friendly tower itu bebas. Iya. Jadi buat Bapak Ibu nih yang memang memiliki hewan peliharaan juga sedang mencari hunian, ini LV sendiri hadir dengan 2 konsep nih. Ada yang pet friendly, ada yang non pet friendly gitu. Nah, sedangkan kalau mungkin pet friendly-nya sendiri ini sangat spesial karena ntar bisa ajak jalan-jalan juga tuh ke Forest Park gitu juga kan. Dan ada fasilitas juga kan untuk hewan peliharaannya. Tapi mungkin satu Mbak Meka yang supaya jangan disalahartikan ya, karena beberapa orang mikir pet friendly tower nanti pasti bau, nanti pasti kotor, nanti pasti juga berisik gitu. Tapi mungkin orang mikirnya selama ini mikirnya kayak kalau mereka datang ke pet shop gitu loh. Tapi pet shop itu beda, Mbak Meka. Pet shop itu biasanya itu satu ruangan yang kecil gitu diisi sama hewan segitu banyaknya gitu. Makanya kotor, bau, dan juga sedikit bau ya. Dan juga sama berisik juga kalau satu gonggong semua. Tapi kalau di apartemen LV khususnya, apalagi yang selantai itu cuma 10 unit, masing-masing unit juga paling cuma punya 1 anjing. Ada juga mungkin ada yang nggak punya juga, atau mungkin punya kucing. Ya nggak akan seberisik dan sebau seperti di pet shop sih harusnya. Apalagi kita juga untuk maintenance sendiri, untuk pet friendly itu sedikit lebih tinggi biayanya juga. Jadi kita mau make sure kalau pet friendly towernya ini ya bersih dari bau dan juga sedikit noise. Gitu ya. Udah dipikirkan ya sebenarnya solusinya. Benar. Jadi kalau bisa dibilang tadi meskipun itu pet friendly tower gitu kan, tapi kalau yang dibilang bau berisik itu sebenarnya enggak ya. Harusnya gitu. Sih enggak ya. Karena saya juga pernah ke unit apartemen yang pet friendly juga di luar negeri, baik pun yang di Indonesia juga ada tuh.
Enggak sih, nggak bau. Bahkan itu jadi tower favorit ya. Iya benar. Karena gimana pun juga kan sebenarnya hewan peliharaan itu kan kalau nggak diganggu dia nggak akan bunyi juga Benar. anyway gitu. Dan juga kalau dia pup, seandainya pup ya, pup kan di unit. Dan juga biasanya udah di-train juga kan anjingnya Betul, masing-masing. betul. Itu pun juga, ya pasti kalau kotor, kalau misalnya dia pup di unit pemiliknya itu kan, pasti pemiliknya juga langsung angkat. Nggak akan bau sih harusnya. Benar-benar. Jadi ini mungkin bisa jadi jawaban juga nih buat Bapak Ibu yang memiliki Yang ragu ya. pertanyaan juga gitu loh. Kalau tinggal di pet friendly bakal bau sama berisik, udah dijawab nih sama Pak Ken. Enggak, semuanya sudah dipikirkan oleh manajemen juga. Sedemikian rupa untuk kebersihan pasti akan jauh lebih intensif. Terus benar. juga dari sisi noise suara juga bisa sudah di-reduce ya. Mungkin beda ya kalau misalnya unitnya itu apartemennya itu yang studio semua gitu, terus bayangin masing-masing studio punya hewan peliharaan semua. Ya iya mungkin size-nya yang 20 meter, belasan meter. Tapi kalau ini kan unit kita aja start dari 80 meter, 87 sampai 150 meter. Jadi jauh-jauh sih harusnya. Jadi harusnya berisik sih enggak, bau juga harusnya sih enggak. Ya saya juga yakin juga mungkin sekat antara satu unit dan lain-lain ini juga enggak Double wall. Benar. Kan. Jadi udah pasti suara aman gitu. Juga kalau tadi masalah bau dan lain sebagainya, tadi udah bisa dibilang udah hewan peliharaan itu kan udah kita training juga anyway, terus juga secara kebersihan itu akan jauh lebih intensif juga dari pihak manajemen building managementnya. Building managementnya. Jadi jangan khawatir nih udah dapat jawabannya. Nah ini sebenarnya tadi seperti yang udah kita bilang ya, take your stress away ini kan salah satu jawaban kalau misalnya kita tinggal di resort gitu kan. Karena pengen stresnya hilang gitu. Nah berarti kan kayak tadi Pak Ken juga sempat mention tadi, fasilitas di LV itu sangat luar biasa banyak. Unitnya pun juga yang ditawarkan ada mulai dari 2 bedroom, 3 bedroom, bahkan bisa combine unit juga. Ada yang pet friendly maupun non pet friendly nih. Mungkin juga saya sedikit ngerekap, mungkin ada beberapa yang ketinggalan gitu teman-teman yang baru join di We Talk Real Estate sore hari ini. Dan ini pertanyaan selanjutnya adalah seperti ini. Berarti keunggulannya LV ini sangat luar biasa banyak ya. Tapi kalau Pak Ken bisa sebut 3 kata deh buat LV apa? 3 kata buat LV ya. Premium, spacious, sama stress free kali ya mungkin ya. Oh iya sih. Premium ya udah pasti seperti yang tadi kita obrolin. Itu adalah unit-unit yang memang udah dikemas LV ini 2 bedroom, 3 bedroom dengan luasan gitu udah pasti premium banget. Terus yang kedua adalah spacious, karena unitnya tadi ukurannya besar gitu ya. Dan stress free. Stress free karena facility yang segitu banyaknya, bersebelahan langsung sama hutan kota sekali lagi saya bilang, jadi udah pasti stress free sih. Seperti kayak tinggal di resort. Nah iya bener banget. Nah ini stress free-nya apakah juga stress free untuk pembayaran ini Pak Ken? Pembayaran tentunya. Kita pasti punya ada yang menarik nih. Iya, payment kita itu sampai panjang itu kalau installment dengan developer itu sampai 60 kali. Bahkan sampai unitnya udah jadi aja kita masih nyicil. Atau kalau mau lebih panjang lagi kita juga bisa ada KPA. KPA itu bisa stretch panjang banget sampai 15 tahun, 20 tahun bisa. Dan kita kerjasama dengan banyak bank ya. Banyak sekali bank besar semua kita ada kerjasama. Gitu. Jadi tinggal ditanyain aja langsung ke sales channel masing-masing. Baik ke agent atau ke in-house atau kemanapun. Pembayarannya seperti apa sih nanti bisa dibantu jelaskan oleh mereka. Karena pasti banyak yang nanya nih kayak gimana nih masalah harga gitu ya. Tapi yang pasti menarik banget. Pasti menarik. Karena nih kondisi kita harga juga benar-benar harga early bird. Ditambah lagi memang kondisi pandemi ini kan pasti kita setting harga juga nggak mungkin setinggi-tinggi. Seperti apa ya. Jadi memang harga itu spesial. Ini harga perdana banget nih early bird. Tapi kalau buat anak-anak muda nih ya, biasanya pertanyaannya maintenance fee-nya mahal nggak? Maintenance fee juga kita menarik sekali ya. Bahkan ini salah satu daya tarik kita juga, maintenance fee kita itu di 12.500 saja, Meka. Untuk kelas apartemen seperti ini, fasilitas sebanyak ini, seperti Mbak Meka tahu, apartemen yang kelasnya di bawah ini aja dengan fasilitas yang jauh lebih sedikit aja sekarang sudah di 18.000, 20.000 ya mau ya per meter ya. Kita di 12.500 saja. Ya, dan kita garansi selama 3 tahun dari kita serah terima, harganya kita lock di sana. Jadi ini mungkin buat orang-orang yang kayaknya pengen pindah di apartemen soalnya pikirannya gitu. Tadinya kan pikir, aduh tinggal di apartemen, bayar maintenance fee doang, mahal segala macam. Jangan khawatir, ini kita maintenance benar-benar kita sudah pikirkan dan
affordable sekali sih. Itu juga bisa dipakai untuk semua fasilitas yang ada itu. Include semua fasilitas, semua yang kita punya di LV itu semua gratis. Sudah include semua. Termasuk parkir juga udah include di Itu dalamnya. udah oke banget. Iya, Bisa benar. dibilang itu udah all in gitu Benar, kan. benar. Dibanding kita harus bayar membership segitu banyak. Benar. Member gym aja udah berapa? Iya benar. Iya kan? Terus ngeluarin mobil lagi kawasan Parkir mobil lagi udah berapa lagi? Benar. Benar juga. Benar. Ini by the way kalau seandainya di kawasan LV sendiri ini berarti kulinerannya gimana nih Pak Ken? Kalau kuliner kita di kawasan Alam Sutera sendiri banyak sekali ya. Kita mulai dari yang tradisional sampai yang ke mall pun ada. Jadi kalau tradisional kita ada Pasar 8, terus kalau mau yang di mall pun kita ada Mall Alam Sutera, ada Living World. Terus kita juga kalau kawasan tempat makan pun ada Flavor Bliss, dan yang baru buka nih Mbak Meka ada Broadway. Ada Broadway. Iya, itu Ini juga lumayan rame kawasan ya. kuliner ya, lagi hype banget kan di TikTok, di mana-mana semua orang post ya. Itu benar-benar ya kita banyak sih. Tapi kalau misalnya aduh cuma di Alam Sutera doang pikirnya kan cuma segitu doang nih, nggak juga. Kalau mau geser sedikit aja, tetangga kita ada Gading Serpong, itu juga pusat makanan banyak sekali kan, sampai ke BSD juga. Jadi memang ini udah kawasan enak banget sih di sini, Banten Tangerang area ini. Plus ada satu lagi di bawahnya LV sendiri itu kita punya satu kawasan namanya LV Promenade. Itu kita akan ada nanti mungkin bisa sampai 200 tenan di sana ya. Itu mostly saya yakin sih pasti isinya mungkin F&B juga. Wow, jadi Tapi kayak cuma turun ke bawah, turun aja. langsung ke LV Promenade ya. Benar, ya? benar. Ini by the way kalau ada yang kan lokasi LV Promenade kan bagus nih ya di CBD juga. Ini kalau masih ada yang kepengen LV Promenade juga bisa kontak Pak Ken juga nih ya. Kebetulan LV Promenade udah sold out Oh, dari udah sold kemarin. out ya. Sayang banget. Mungkin ini juga bisa dibilang wah hebat juga ya Alam Sutera ya. Udah sold out dari kapan Pak Ken? Kita waktu itu kebetulan launching juga pas pertama kali pandemi, di saat semua di bulan 4 ya kurang lebih, di saat semua developer lagi pada nggak ada yang keluar produk apapun, kita keluarin LV Promenade dan itu dalam waktu seminggu 2 minggu aja kita sudah sold out sih. Wah, luar biasa. Jadi sudah lama banget. Jadi mohon maaf ya ini buat Bapak Ibu yang mungkin tadi ngomong wah ada LV Promenade nih di area kawasan CBD, ternyata sudah sold out. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti Alam Sutera akan menghadirkan area komersil lain ya. Tentunya mungkin di sekitar kawasan LV pun juga nanti akan ada lagi sih ke depannya. Cuman kapan itu saya belum tahu. Tapi nanti pasti kita akan infokan juga. Iya. Siap. Ini berarti kan Pak Ken sendiri bisa dibilang selama puluhan tahun lama kayak Belasan lama banget lah. ya. Lebih dari hampir 10 tahun di dunia properti ini bisa dibilang LV ini project yang paling wow gitu ya. Iya, salah satu yang pernah saya Pasti pengen pindah juga kan Pak Ken. pengen banget. Udah nggak sabar. Udah nggak sabar karena Pak Ken ini sendiri juga punya lovely dogs nih gitu kan. Dia pasti karena udah ada pet friendly-nya itu udah membuat apa ya, pengen cepet-cepet pindah ya ke LV ya. Benar sekali. Nih Pak Ken, conclusion deh ini. Kenapa menurut Pak Ken LV ini tepat nih untuk semua yang nonton di Talk Real Estate? Mungkin ya tadinya mungkin kalau orang pikir beli properti itu cuma lokasi aja. Kalau ini LV sendiri nggak cuma lokasi, tapi selain lokasi, dia juga premium speknya, fasilitas juga banyak sekali, dan juga harganya sangat amat menarik sih. Jadi mungkin itu sih kenapa harus pilih LV. Iya. Dengan semua kehebatan yang tadi udah didiskusikan gitu Benar. ya. LV ini adalah bisa dibilang hunian yang paling ideal. Benar. Dan sekali. jangan sampai terlambat juga. Benar. Karena harusnya belinya sekarang, jangan beli nanti. Apalagi pada saat akses ke bandara langsung sudah jadi, itu pasti udah telat banget iya, itu. Benar. Jadi waktunya nggak lama nih ya. Jadi harus mikir-mikir nih, karena ini juga udah mau Christmas juga nih ya. Mungkin banyak yang ini kan udah di Desember, terus juga mungkin pikirannya mau liburan atau mungkin plan 2021-nya apa. Nah, ini harus dipikirin juga nih. Ini bisa jadi salah satu plan besarnya untuk mengambil keputusan di 2020 atau di awal 2021 gitu ya. Benar. Oke, kita udah dapat banyak jawaban ya tentang LV Penthouses and Residences. Tadi kita juga udah sharing dengan Pak Ken juga sharing tentang hidupnya dia gitu ya, bahwa aset di usia dini itu penting banget dimiliki, apalagi kita kalau punya kemampuan, terus kita juga memiliki cash dan cash flow yang baik juga. Tapi ingat kalau kata Pak Ken harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan juga. gitu. Oke. Kalau mungkin nih
Bapak Ibu atau teman-teman yang penasaran banget masih kayaknya jawabannya mau detailnya dong apa segala macam, bisa datang langsung kali ya ke show unitnya LV di seberang Mall Alam Sutra, atau secara virtual juga boleh ya Pak Ken ya di lv.id, ataupun juga bisa menghubungi sales representatif Anda nih mulai berbagai platform, silahkan. Nanti mereka akan membantu Bapak Ibu semuanya untuk bisa berkeliling nih di show unit kita secara langsung maupun secara virtual. Thank you so much Pak Ken udah ngobrol-ngobrol di WeTalk kesempatan hari ini ya. Bentar lagi Natal. Anyway, selamat berlibur ya. Liburan nggak? Liburan. Tapi karena pandemi ini liburan nggak bisa jauh-jauh ya? Iya sih. Ya mau ke luar negeri juga nggak bisa. Dalam negeri aja sih dalam negeri aja ya. Yang penting jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, stay safe, stay healthy. Buat teman-teman juga nih, mungkin yang punya plan liburan, jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan gitu ya. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Saya Meka Syafa, terima kasih sudah ngobrol, udah tune in di WeTalk Real Estate pada sore hari ini. Sampai berjumpa lagi di WeTalk Real Estate selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.